Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kita tetap oleh Allah diberi kesehatan dan keselamatan. Baiklah, sekarang kita memulai dengan suatu pembelajaran tentang masalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lembaga-lembaga ekonomi internasional ini antara lain, yang pertama adalah ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada mulanya jumlah anggotanya ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pada tahun 2010, jumlah anggota ASEAN menjadi 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timur Leste. Tujuan didirikannya ASEAN adalah sebagai berikut. A. Untuk menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. B. Membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. C. Memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. D. Mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. E. Saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Pada tahun 1992 disepakati pembentukan APTA, kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area. APTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan didirikan APTA adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. B. Meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. C. Meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. ASEAN menetapkan APTA serentak di setiap negara ASEAN pada tahun 2015. Dengan demikian, diharapkan setiap negara akan mendapatkan keuntungan dengan penetapannya karena tidak ada bea masuk barang produksi ke setiap negara anggota APTA. Pada KTT ASEAN 2007, disepakati target pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari 3 pilar, yaitu Political Security Community, Economy Community atau AEC, atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Sosial Kultur Community. Ada 4 tujuan pembentukan dari MEA, yaitu sebagai berikut. A. Mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal
atau single market, dan basis produksi dengan dipermudahnya arus perdagangan untuk sektor barang, investasi, pekerja terampil, dan modal. B. Menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi di dunia. Untuk itu dilakukan antara lain kerjasama energi, perpajakan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang berikutnya C. Mewujudkan suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Dan D. Berperan aktif dan berintegrasi penuh dalam ekonomi global. Untuk mewujudkan keempat hal di atas, pemimpin ASEAN menetapkan mulai tanggal 1 Januari 2016, ASEAN menjadi kawasan yang lebih terintegrasi dengan daya saing tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang berikutnya, yang kedua adalah APEC. APEC kepanjangan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Ini dibentuk pada tahun 1989. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC mempunyai anggota sebanyak 21 negara. Adapun tujuan pembentukan APEC diantaranya adalah A. Menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia telah 2 kali menjadi tempat pertemuan APEC. Economy Leader Meeting, yaitu pertemuan para pemimpin negara anggota APEC. Pertama kali dilaksanakan di Bogor pada bulan November 1994 dan kedua di Bali pada bulan Oktober 2013. Yang berikutnya lembaga yang ketiga yaitu APO. APO kepanjangan dari ASEAN Productivity Organization. APO mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Anggotanya adalah negara-negara di Asia seperti Hong Kong, Jepang, Pakistan, dan Singapura. APO didirikan pada tahun 1961 dan disponsori oleh Jepang. Produktivitas di Asia seperti Jepang ini baru 50% dari tingkat produktivitas Amerika Serikat dan Jerman. Produktivitas ini bukan saja soal teknik, tetapi juga berkaitan dengan aspek pembangunan nasional yang tercermin dalam rencana pembangunan dan berpegang pada prosperity through productivity atau kesejahteraan melalui produktivitas. Kegiatan produksi terus meningkat dari tahun 1985 sehingga sekarang masih terus berkembang. Peranan APO ini sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan produksi di Indonesia. Berikutnya yang keempat yaitu Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1945 dan bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya,
dan pembangunan negara-negara di dunia. Bantuan kredit jangka panjang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. Berikutnya, organisasi yang kelima yaitu Uni Eropa atau European Union. Uni Eropa didirikan tahun 1957, awalnya dengan nama European Economic Community, disingkat EEC, atau Masyarakat Ekonomi Eropa, disingkat MEE, dengan anggota 6 negara Eropa Barat. Uni Eropa dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Uni Eropa juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Pada umumnya, negara-negara ASEAN merupakan produsen bahan mentah, sedangkan negara-negara anggota Uni Eropa adalah negara industri yang membutuhkan bahan mentah. Pada tanggal 4 bulan April tahun 1977 diselenggarakan konferensi di Brussels bernama ASEAN bersama ASEAN untuk membahas kerjasama di antara keduanya. Adapun tujuan dari ekonomi Eropa yaitu berisikan hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. B. Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. C. Mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. Ekonomi Eropa sejak tahun 1999 memperkenalkan mata uang bersama yang diberi nama euro. 19 dari 28 anggota euro ini dijadikan sebagai mata uang negara-negara tersebut dan sisanya tetap menggunakan mata uang mereka masing-masing. Demikianlah tentang organisasi kerjasama ekonomi internasional. Kali ini dicukupkan sekian dulu dan lain waktu kita disambung kembali tentang kerjasama ekonomi internasional.